Bonjour à tous. Kenalin aku Afif. Aku di sini akan membahas analisis karya sastra dari François Rabelais yang berjudul Gargantua et Pantagruel dengan menggunakan pendekatan mimetik. François Rabelais lahir di kota Chinon, Prancis sekitar tahun 1483 atau 1494 dan meninggal pada tanggal 9 April tahun 1553. Ayahnya yang bernama Antoine Rabelais merupakan seorang pengacara terkemuka dan seorang pemilik tanah yang berada di Turin, Prancis. François Rabelais dikenal sebagai penulis, humanis, dan pemikir yang hidup pada zaman Renaissance. Ia juga dikenal sebagai penulis satir, grotes, dan fantasi dengan paduan lagu dan kata-kata yang disebut dengan rima. Karya dari François Rabelais, yaitu Gargantua dan Pantagruel, merupakan serangkaian 5 novel yang ditulis pada abad ke-16. Novel ini mengisahkan tentang dua raksasa yang ditulis dalam prosa satir yang dicampur dengan ironi dan sarkasme. Pada awal kisahnya, diceritakan tentang seorang ayah raksasa dan istrinya yang melahirkan seorang putra yang bernama Pantagruel. Pantagruel merupakan seorang raksasa juga yang baik hati, bijaksana, dan berpendidikan. Ia memiliki seorang teman yang bernama Panurge. Panurge adalah seorang pelawak yang selalu menghabiskan waktunya bersama Pantagruel. Dan dikisahkan juga tentang bagaimana perjuangan dari ibu Pantagruel dalam melahirkannya. Fun fact, Pantagruel lahir dari telinga ibunya dan dibesarkan dengan 17.000 susu sapi. Ada banyak sekali pendekatan dalam karya sastra, salah satunya yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang membahas tentang suatu kajian dalam karya sastra yang berhubungan langsung dengan fenomena-fenomena yang berada di luar karya sastranya atau kenyataan realita. Nah, analisis pendekatan mimetik apa aja sih yang ada dalam novel ini? Yuk simak penjelasan berikut. Untuk cerita yang pertama, ada kisah dari Gargantua yang diminta oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Paris. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sebelum adanya zaman Renaissance, gereja Katolik sangat membatasi pendidikan. Bahkan sekolah pun hanya dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Dan juga digambarkan bahwa Gargantua walaupun dia adalah raksasa, dia sangat menaati perintah orang tuanya, berbakti dengan mewujudkan keinginan ayahnya untuk bersekolah di Paris. Untuk kisah yang kedua, ada kisah warga desa Seye. Pada suatu ketika, Eropa saat itu dilanda oleh penyakit yang tidak memungkiri bahwa semua orang ingin mendapatkan pasokan makanan, tak terlebih lagi oleh kelompok pencuri. Kelompok pencuri ini berencana untuk memiliki atau merampok ladang anggur milik warga Seye. Namun saat itu, warga Seye yang dipimpin oleh seorang biarawan yang bernama Jean Etchameres memutuskan untuk melawan para pencuri ini dan bekerjasama dengan warga desa. Sehingga peperangan pun terjadi dan hasil akhirnya pun peperangan dimenangkan oleh warga desa Seye. Nah, pada kenyataannya, seorang biarawan yang hidup pada zaman Eropa saat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dia adalah golongan rohaniawan. Namun, Jean Etchameres sendiri dapat bekerjasama dengan warga desa untuk melawan penjahat. Sama-sama yang kita ketahui juga bahwa tingkat sosial kepekaan warga desa itu lebih tinggi daripada tingkat sosial dari warga-warga yang tinggal di perkotaan. Untuk kisah yang ketiga adalah sebuah kisah desa kecil yang bernama Roche-Clermont. Roche-Clermont adalah sebuah desa kecil yang dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Grangousier. Grangousier di sini adalah ayah dari Gargantua nih teman-teman. Namun pada suatu ketika, desa Roche-Clermont diserang oleh kelompok dari desa lain yang bernama Picrochole. Picrochole adalah pemimpin dari desa tersebut. Namun tak habis pikirnya adalah Grangousier telah menganggap Picrochole sebagai sahabatnya sendiri. Dan kenapa dia sampai tega hati untuk menyerang Roche-Clermont. Kejadian tak dapat dielakkan, perang pun tetap terjadi. Desa Roche-Clermont dipimpin oleh Grangousier diserang oleh Picrochole. Namun Grangousier meminta anaknya Gargantua yang sedang belajar menuntut ilmu di Paris untuk segera kembali membantu ayahnya dan desanya yang diserang oleh Picrochole. Gargantua pun menaati dan menuruti perintah ayahnya. Akhir cerita, peperangan ini pun selesai dan diakhiri dengan jalur diplomasi karena Grangousier tidak ingin adanya tali permusuhan antara dia dan Picrochole. Nah, di sini Grangousier malah mendoakan Picrochole untuk segera bertaubat dan segera kembali ke jalan yang benar. Nah, pada realitanya, peperangan pada masyarakat Eropa adalah makanan sehari-hari karena kerajaan-kerajaan Eropa sangat hobi dan gemar sekali untuk mengekspansi wilayah. Dengan menelusuri kisah-kisah Gargantua dan Pantagruel, dapat kita petik bahwa pada zaman Renaissance banyak terjadi perkembangan-perkembangan sikap kemanusiaan. Rabelais memasukkan unsur-unsur
humanisme melalui kritik satir dan ironi dalam mengkritik gereja Katolik. Karya-karya dari Rabelais sebagai ungkapan hatinya untuk mengkritik pemerintah dapat kita pelajari dan ambil hikmahnya. Tak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan pada abad pertengahan terpuruk karena gelapnya sistem-sistem seperti pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan budayanya. Di sini, Rabelais tidak menyerah dalam menyuarakan hak-hak rakyat yang tertindas oleh kejamnya rezim ini. Yang dimana Rabelais menghubungkan karyanya melalui sosok raksasa yaitu Gargantua dan Pantagruel. Bahkan raksasa yang terkenal bengis, kejam, jahat, malah memiliki rasa kemanusiaan dan lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana dengan penjelasan kisah-kisah tadi? Sangat seru dan menarik bukan? Sekian penjelasan paper sastra yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Merci beaucoup pour votre attention.